Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan kembali mengeluarkan 3 buah rekomendasi. Itu emiten yang akan kita sampaikan hari ini adalah di tanggal 26 Januari 2022. Itu adalah emiten dengan kode AGII, kemudian BJTM dan PRDA. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, yaitu emiten dengan kode PRDA yang dimiliki oleh Prodia Widya Husada Tbk. PRDA itu hari ini dibuka di harga 8425 dengan rentang harganya adalah 8425 sampai dengan 8850 dan ditutup di harga 8825 atau menguat sebesar 400 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari Jumat kemarin yang di 8425 rupiah. PRDA sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 5,63 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah sebesar 8,27 triliun dengan average price di perdagangan hari ini adalah sebesar 8.762,6 rupiah. PRDA sendiri hari ini paling banyak itu diperdagangkan adalah di harga 8825, itu sebesar 1685 lot dengan 303 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan market, itu untuk PRDA di bidnya sendiri antrian paling banyak itu ada di harga 8.800 itu sebesar 304 lot, dan di offernya sendiri itu antrian paling banyak adalah di 8.900 itu sebesar 198 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi price diary daripada PRDA untuk melihat 30 hari kumulatif up and down, itu maka kita peroleh informasi bahwa PRDA itu ditutup hijau itu sebanyak 7 kali dan ditutup merah sebanyak 10 kali, di mana rentang harga dalam 1 bulan untuk PRDA itu adalah di 7.900 sampai dengan 9.300, dan untuk 1 tahunnya sendiri itu rentang harganya adalah di 3.250 sampai dengan 10.000. Sedangkan asing sendiri hari ini itu tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 85,86 juta rupiah di emiten PRDA, di mana dalam 1 minggu terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy sebesar 5,11 miliar rupiah. Sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign sale itu sebesar 6,74 miliar rupiah. Dan kalau kita berpindah ke sisi statistik daripada PRDA, itu tampak kita peroleh informasi di tahun 2021 itu di kuartal keduanya tampak lebih menurun dari kuartal pertama, sedangkan kuartal ketiga itu tampak terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dan kalau kita bandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya, itu tampak PRDA itu untuk earning per share-nya itu paling bagus adalah di tahun 2021 ini jika dibandingkan dengan 4 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat dari sisi valuasi daripada PRDA, itu tampak PRDA memiliki price book value ratio yang cukup lumayan mahal di 3,86 kali, dan price earning ratio-nya adalah 12,14 kali, di mana dividen yield yang diberikan oleh PRDA itu hanya sebesar 1,95%. Secara profitability itu tampak NPM daripada PRDA serta return on equity daripada PRDA ini cukup lumayan bagus, itu di atas 20%. Dan dari sisi liquidity-nya juga kalau kita lihat ini cukup lumayan sehat, di mana DER-nya atau debt equity ratio-nya itu hanya sebesar 22% dan quick ratio-nya itu sebesar 709,12%. Sehingga secara fundamental kalau kita lihat dari profitability dan liquidity, walaupun secara valuasi agak sedikit mahal, maka PRDA ini dari sisi fundamental boleh dikatakan cukup lumayan bagus. Dan kalau kita berpindah ke sisi benar detektor daripada PRDA, maka kita peroleh informasi PRDA hari ini itu Bandar Detektor memberikan informasi bahwa
top 1 broker dan top 5 broker ini posisinya adalah netral, di mana top 3 broker ini sedang melakukan small akumulasi, sedangkan secara general itu broker dalam posisi akumulasi, di mana broker DP itu adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp8.760 dan broker IT adalah sebagai top net seller-nya. Sedangkan dalam 1 minggu terakhir kalau kita perhatikan untuk PRDA itu Bandar Detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker dan top 3 broker ini posisinya adalah netral, di mana top 5 broker dalam posisi small distribution, sedangkan secara general broker sedang melakukan akumulasi, di mana broker CS ini adalah sebagai top net buyer-nya di harga 8.416 dan broker PD ini sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah ke sisi RSI daripada PRDA itu tampak garis RSI ini sedang bergerak menuju ke atas dan sudah berada di atas 50%-nya, sehingga tren ini memberikan signal bahwa akan bergerak ke atas atau naik. Dan kalau kita perhatikan dari sisi volume daripada PRDA walaupun belum begitu cukup banyak, karena masih berada tepat di rata-rata volume 20 hari terakhir. Ini volume PRDA jika kita bandingkan dengan di tanggal 25 Januari kemarin, itu tampak PRDA volume hari ini di hari Rabu ini cukup lumayan bagus, karena hampir 2 kali lipat dari volume di hari kemarin. Dan kalau kita perhatikan secara Fibonacci itu tampak harga atau price ini sedang memantul di 61,8%. Dan kalau kita lihat dari sisi EMA-nya sendiri tampak hari ini atau dari 3 hari terakhir itu harga berada di EMA 50-nya dan sekarang sedang bergerak menuju ke atas. Dan dari sisi parabolik SAR ini juga memberikan informasi bahwa tren sedang bergerak naik ke atas, sehingga bagi kami dengan ditunjangnya RSI yang cukup bagus karena di atas 50, kemudian volume yang meningkat hampir 2 kali lipat lebih dari volume hari kemarin, serta parabolik SAR dan Fibonacci memberikan signal yang cukup bagus. Bagi kami PRDA ini memiliki resisten pertama itu ada di kisaran 9.200-an dan resisten keduanya ada di 9.700, sedangkan untuk supportnya sendiri ini bagi kami adalah di 8.460 dan jika jebol kemungkinan akan meluncur ke 8.100 rupiah. Dan selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh BJTM. Jadi kalau kita perhatikan BJTM di hari ini itu tampak dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur itu hari ini tampak dibuka di harga 740 itu dengan rentang harganya adalah 735 sampai dengan 760 dan ditutup di harga 750 atau menguat hanya 10 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di 740 rupiah. BJTM sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 12,3 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah 11,26 triliun, dan tampak BJTM hari ini diperdagangkan dengan average price itu di 746,9 rupiah. Dan kalau kita perhatikan BJTM hari ini tampak paling banyak itu di transaksikan itu di harga 750 atau di harga penutupan itu sebesar 48.871 lot dengan 316 kali transaksi. Dan di posisi bid offernya sendiri pada saat penutupan market itu tampak antrian paling banyak adalah di harga 735 itu sebesar 22.914 lot. Dan di offernya sendiri itu tampak antrian paling banyak ada di harga 770 itu sebesar 29.765 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi price diary daripada BJTM itu tampak BJTM dalam 30 hari kumulatif up and down itu ditutup hijau sebanyak 6 kali
dan ditutup merah sebanyak 6 kali juga, di mana kalau kita perhatikan dari rentang harga BJTM dalam 1 bulan terakhir adalah di 735 sampai dengan 760, sedangkan dalam 1 tahun itu rentang harganya adalah di 680 sampai dengan 970 rupiah. Asing sendiri tampak melakukan net foreign sale hari ini adalah sebesar 1,44 miliar rupiah, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak juga melakukan net foreign sale sebesar 1,06 miliar rupiah di emiten BJTM, dan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy itu hanya sebesar 766,27 juta rupiah. Dari sisi key statistiknya sendiri untuk BJTM, kalau kita perhatikan dari earning per share-nya itu tampak terjadi penurunan untuk di kuartal 1 ke kuartal 2 itu di tahun 2021, sedangkan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya atau kuartal yang sama di tahun-tahun sebelumnya, tampak di kuartal pertama itu di 2021 earning per share dari BJTM cukup lumayan bagus, ada peningkatan. Demikian juga di kuartal kedua maupun kuartal ketiga jika dibandingkan dengan kinerja di tahun 2020 ini. Dan dari sisi valuasinya sendiri untuk BJTM, kalau kita perhatikan tampak BJTM memiliki price book value ratio itu sebesar 1,07 kali, dan price earning ratio-nya itu masih murah di 7,13 karena diakibatkan oleh dividen yield yang diberikan oleh BJTM ini lumayan cukup besar di 6,51%, sehingga hampir boleh dikatakan hampir 2 kali lipat dari bunga deposito dalam setahun saat ini. Dari sisi profitability-nya juga BJTM ini cukup lumayan ciamik, di mana net profit margin-nya itu sebesar 22,66%, dan return on equity-nya itu sebesar 14,97%. Dan kalau kita lihat dari sisi liquidity daripada BJTM itu quick ratio-nya ini cukup lumayan sehat, itu karena sebesar 107,22%. Sehingga bagi kami untuk BJTM ini memiliki fundamental yang cukup lumayan bagus. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada BJTM hari ini, itu tampak top 1 broker, top 3 broker, dan top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker PD adalah sebagai top net buyer-nya di harga 748 dan broker YP sebagai top net seller-nya. Dan dalam 1 minggu terakhir itu bandar detektor memberikan informasi untuk emiten BJTM itu adalah top 1 broker, top 3 broker, dan top 5 broker kompak itu melakukan big akumulasi, di mana broker PD adalah sebagai top net buyer-nya di harga 745 dan broker CC sebagai top net seller-nya. Hari ini kalau kita perhatikan RSI daripada BJTM itu tampak sudah mulai bergerak ke atas, menembus dari sisi angka 50-nya, sehingga kemungkinan harga akan bergerak ke atas, dan hal ini juga ditunjang oleh volume perdagangan BJTM hari ini yang hampir 2 kali lipat lebih atau 2,5 kali lipat dari volume perdagangan hari kemarin, dan tampak kalau dilihat dari rata-rata volume 20 hari terakhir itu juga tampak BJTM hari ini hampir 2 kali lipat volume perdagangannya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi garis resisten trend line yang warna biru ini, tampak hari ini sedang menguji garis resisten. Ekor dari candle BJTM hari ini dapat bergerak ke atas dan ditutup tepat di area garis resisten. Sehingga bagi kami itu BJTM karena hari ini juga sedang menguji support yang di EMA 200-nya. Bagi kami BJTM ini memiliki support pertama itu adalah di harga 730, dan support keduanya adalah di harga 720. Jadi sedikit agak mepet karena kita melihat ini sedang terjadi menguji untuk garis resisten trend lainnya, sehingga kalau besok terkonfirmasi ini berada di atas Fibo 50%, kemungkinan BJTM ini akan bergerak melesat ke 775 dalam 1 minggu ini, dan kalau ini tertembus untuk Fibo 78,6%-nya, maka
sebagai resisten selanjutnya untuk BJTM ada di Rp795. Dan selanjutnya kita berpindah ke emiten terakhir atau ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh AGII, itu Aneka Gas dan Industri. Jadi kalau kita perhatikan Aneka Gas dan Industri itu hari ini tampak dibuka di harga 1.410 dengan rentang harganya adalah 1.410 sampai dengan 1.450 dan ditutup di 1.430 atau menguat hanya sebesar 20 poin jika dibandingkan dengan penutupan di hari kemarin itu di 1.410 rupiah. AGII sendiri ini memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 4,89 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah sebesar 4,39 triliun, dan tampak AGII hari ini di perdagangan 26 Januari 2021 itu memiliki average price di 1427,7 rupiah. Dan AGII sendiri hari ini tampak paling banyak itu diperdagangkan adalah di harga 1430, itu di harga penutupannya, itu sebesar 11.499 lot dengan 481 kali transaksi. Dan di posisi bid overnya sendiri pada saat penutupan market hari ini tampak di posisi bidnya antrean paling banyak ada di harga pembukaan di 1410, itu sebesar 4.199 lot, dan di overnya sendiri itu antrean tampak paling banyak ada di harga 1450, itu sebesar 733 lot. Dan dari sisi price diary itu tampak dalam 30 hari kumulatif up and down, itu AGII ditutup merah itu sebanyak 14 hari dan ditutup hijau sebanyak 8 hari. Dimana kalau kita perhatikan rentang harga daripada AGII dalam 1 bulan terakhir adalah di 1365 dan tertingginya adalah di 1670, dan kalau kita lihat dari sisi 1 tahunnya itu tampak harga terendahnya ada di 935 dan harga tertingginya ada di 2100 rupiah. Asing sendiri tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 517,7 juta rupiah hari ini di emiten AGII, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing juga tampak melakukan net foreign buy sebesar 2,9 miliar rupiah, sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sell itu sebesar 29,45 miliar rupiah. Dari sisi key statistik untuk AGII sendiri, kalau kita lihat earning per share AGII di tahun 2021 ini cukup lumayan menjanjikan, lumayan sangat bagus sekali, karena kalau kita perhatikan, kalau kita bandingkan dengan quarter yang sama di tahun-tahun sebelumnya, tampak kalau dari 2020 ke 2021 tampak lebih dari 2,5 kali lipat di kuartal pertama, kemudian kuartal keduanya ini lumayan kenaikannya lumayan tinggi sekali, dan demikian juga untuk di kuartal ketiganya ini terjadi lonjakan yang lumayan besar jika dibandingkan dengan kuartal sebelum di tahun sebelumnya. Dan kalau kita bandingkan di 2021 sendiri itu tampak kuartal ketiga ini AGII memberikan earning per share yang cukup lumayan besar atau paling besar di tahun 2021. Akan tetapi kalau kita perhatikan AGII ini untuk dividen paid-nya, dividen per share-nya ini tidak begitu besar, itu hanya sebesar 3,15 rupiah dan dibagi hanya sebesar 10,16%. Dan dari sisi valuasinya sendiri kalau kita lihat, jadi dari dividen paid ratio-nya sendiri, itu dividen yield AGII sendiri itu kecil, itu hanya sebesar 0,22%, dan PBVR-nya itu sebesar 1,26 kali, di mana price earning ratio-nya cukup lumayan tinggi di 19,06 kali. Profitability daripada AGII sendiri kalau kita perhatikan net profit margin maupun return on equity-nya ini masih di bawah 10%, sehingga masih perlu kerja keras daripada dewan direksi untuk meningkatkannya, dan debt equity ratio-nya itu sedikit di atas daripada 100%, itu sebesar 128,97%, dan
quick ratio-nya itu di bawah 100%, sehingga secara liquidity untuk AGII ini tampak sedikit kurang sehat, sehingga bagi kami untuk AGII secara fundamental ini kalau dilihat dari valuasi cukup mahal, profitability-nya belum maksimal dan liquidity-nya tidak begitu sehat, sehingga bagi kami untuk fundamental daripada AGII ini bagi kami adalah sedikit minus. Dan dari sisi bandar detektornya sendiri untuk AGII, kalau kita perhatikan hari ini tampak top 1 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, terus top 3 broker dan top 5 broker sedang melakukan big akumulasi, di mana broker ZP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1427 dan broker YP sebagai top net seller-nya. Dalam 1 minggu terakhir itu tampak bandar detektor memberikan informasi untuk emiten AGII itu adalah top 1 broker dan top 3 broker dalam posisi normal akumulasi, di mana top 5 broker sedang small akumulasi, di mana broker BB sebagai top net buyer-nya di harga 1396 dan broker CC sebagai top net seller-nya. Dari sisi RSI-nya sendiri kalau kita perhatikan, jadi kalau kita bandingkan antara antara pergerakan RSI dengan pergerakan harga, itu tampak terjadi divergen atau perlawanan. RSI itu tampak menurun, sedangkan harga tampak bergerak ke atas, sehingga ini memberikan signal yang cukup bagus bagi AGII, walaupun dari sisi RSI itu belum menyentuh di 50, dan dari sisi volumenya sendiri itu kalau kita perhatikan tampak sedikit terjadi penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tampak hari ini juga untuk AGII volume perdagangannya sangat jauh berada di bawah dari volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan dari sisi EMA-nya sendiri itu tampak EMA 200 ini sudah terkonfirmasi ditinggalkan oleh candle, jadi sedang bergerak naik dan sedang menuju untuk mengetes EMA 20 daripada AGII, sehingga bagi kami kalau memperhatikan parabolic SAR yang cenderung menurun, kemudian dari EMA 200 ini sudah memantul, bagi kami untuk AGII ini memiliki support pertama itu di 1370 dan support keduanya adalah di 1300, sedangkan resisten pertama daripada AGII adalah di 1545 dan resisten keduanya adalah di 1630 rupiah. Jadi kalau rekan-rekan analisa sendiri apakah ini berarti untuk diswingkan dalam seminggu atau 2 minggu, ini cukup lumayan menarik bagi kami. Jadi demikianlah untuk rekomendasi 3 buah saham yang bisa kami sampaikan hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh Prodia Widya Husada, kemudian Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, serta Aneka Gas Industri yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami sampaikan juga, kami harapkan juga untuk cuan mania untuk melakukan trading plan dan manajemennya dengan ketat, dan kami tekankan juga dan garis bawahi bahwa rekomendasi saham yang kami sampaikan ini tidak untuk mengajak cuan mania untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.